Halo semuanya, selamat datang kembali di 2D Motion Graphic. Oke, kali ini kita akan membahas tentang beberapa teknik membuat animasi teks di Adobe After Effects. Oke, langkah pertama saya akan bikin komposisi terlebih dahulu. Saya kasih nama selector. Pengaturannya bebas, diatur teman-teman seperti apa. Oke, kemudian di sini saya akan bikin teks selector. Oke, saya senterkan. Kemudian saya bikin animate-nya. Buka selektornya, kemudian animate. Saya bikin scale. Nah, di sini bisa diatur skalanya seperti apa. Tinggal bisa diatur bebas. Ini saya ukur seperti ini. Kemudian di sini juga secara manual bisa bikin animasinya seperti ini. Oke, seperti ini kalau dianimasikan. Ini menggunakan selektor, animasi selektor secara manual. Sini ada fitur yang namanya wiggle. Masuk ke add, kemudian selektor ada weekly. Oke, di sini dia akan animasi secara otomatis. Seperti ini. Oke, kemudian kita buka advance wiggle-nya. Dan di sini ada mode, defaultnya intersect. Kemudian ada max amount, ini semacam amplitude. Kemudian ada min amount, minimal amount, itu semacam frekuensinya mau seberapa. Kemudian based on-nya bisa karakter, kata, atau baris ya. Kalau hanya cuma satu kata berarti ya per karakter animasinya seperti itu. Kemudian di sini ada wiggle per second, waktu goyangannya itu mau seberapa. Kemudian ada korelasi, over pass, spatial pass, look dimension ini proporsinya. Nah, ini proporsinya bisa diatur. Kemudian random seed, randomnya. Oke, dan seperti ini untuk otomatisnya. Selanjutnya kita coba bikin yang menggunakan expression. Oke, kita hapus dulu wiggle-nya. Kemudian masuk ke add lagi, add selector expression. Oke, seperti ini. Kita buka, kita copy dulu kodenya. Ini untuk kodenya saya sudah cantumkan di deskripsi, jadi silahkan di copy di deskripsi. Oke, kemudian buka parameternya, amount-nya kita buka, kemudian expression amount-nya di sini kita blok dan paste. Oke. Nah, di sini ada frekuensi pengaturannya, ada decay, ada delay, dan ada durasi. Durasinya ini udah silakan kalau pengen dirubah diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya sudah bikin default seperti ini. Kalau saya animasikan, saya play seperti ini. Oke, seperti ini, lebih halus, lebih smooth. Kalau misalkan dari tak terlihat, itu saya scale-nya dari 0 ya, saya nolkan scale-nya, jadi dari hilang kemudian muncul seperti ini. Oke, ini untuk yang selektor. Selanjutnya kita akan membuat ramp motion. Ada ramp up dan ramp down. Nah, untuk yang pertama kita akan bikin masking dulu ya. Aktifkan dulu layer ramp motionnya, kemudian akan bikin rectangle tool. Kita taruh di bawahnya seperti ini. Oke, kemudian di sini ada inverted, kita centang seperti ini. Dan kemudian untuk teksnya kita kasih animate karena rencana kita akan mengubah posisi ya, dari bawah ke atas, itu berarti kita butuh animate position seperti ini. Dan kita turunkan dulu sampai di dalam kotak seperti ini, tak terlihat. Nah, kemudian kita animasikan menggunakan offset.
Oke, misalkan dari 0 dulu saya aktifkan keyframe offsetnya, kemudian saya share di detik 1 aja ke 100%. Oke, kalau kita animasikan seperti ini, jadinya seperti ini ya. Oke, bagaimana caranya supaya terlihat animasinya seperti tangga halus? Di sini masuk ke advance, kemudian nah di sini ada beberapa parameter ya. Di sini ada units itu persentasenya, indeks. Kalau ini kan bentuknya persentase, ada persennya. Kalau indeks dia hanya angka tanpa persentase. Oke. Kemudian ada based on-nya, karakter. Itu kalau ini kan munculnya satu-satu per karakter seperti itu. Nah, bisa per karakter excluding, bisa seperti ini, atau bisa per kata. Jadi per kata munculnya seperti ini, atau dia per baris, satu baris sekaligus seperti ini. Nah, karena kita per karakter aja ya, seperti ini. Terus kemudian di sini ada shape. Nah, ini kita akan rubah jadi ramp up. Jadi dia dari bawah muncul ke atas ya, ramp up seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di animasinya berurutan ya, mulai dari R dulu, A, M, P, seperti tangga, animasi tangga seperti ini. Cuman kan ini dari awal dia masih muncul. Nah, di offsetnya itu saya minuskan, minus 100 biar tidak terlihat seperti ini. Udah animasikan seperti ini. Nah, supaya halus, supaya lebih halus, kita atur isi high sama isi low-nya. Kan di sini saya kasih isi high-nya 10%, kemudian isi low-nya saya kasih 100%. Nah, seperti ini. Ini udah terlihat lebih smooth dari sebelumnya. Nah, ini untuk ramp up, gimana caranya ketika dia muncul dari bawah terus dia kembali lagi menghilang ke bawah seperti itu. Nah, ini tinggal duplikat aja. Saya kasih nama aja animatornya jadi ramp up seperti ini. Kemudian saya duplikat. Kemudian ramp up ini saya kasih nama jadi ramp down. Nah, yang ramp down ini saya tinggal ubah shape-nya menjadi ramp down seperti ini. Nah, saya tinggal ubah menjadi ramp down seperti ini. Terus keyframe-nya saya geser setelah animasi ramp up selesai. Jadi berurutan ya. Jadi posisinya seperti ini. Yang atas ini ramp up, yang bawah ini ramp down seperti ini. Kalau kita play, nah seperti ini. Kan ingin memberi durasi dulu supaya muncul, boleh. Dia ada durasi untuk bisa membaca dulu, kemudian dia turun seperti itu. Oke, ini untuk ramp motion. Oke, selanjutnya kita akan bikin animasi teks menggunakan teknik tracking. Ini kita buka parameternya, kemudian kita buka animate dan kita pilih yang tracking. Oke, di sini muncul range selektornya. Kemudian saya kasih nama aja tracking seperti ini. Kemudian di sini ada tracking amount. Tracking amount ini jarak per karakter ya. Ini. Oke, misalkan saya kasih jarak 150 aja. 50, kemudian saya aktifkan keyframe-nya. Kemudian saya pindah ke detik. Ini misalkan saya segini, misalkan 15, saya kasih 15. Jadi kalau saya play, nah seperti ini. Infonya saya kecilin aja. Nah seperti ini biar lebih halus, smooth. Saya bikin easy ease, klik kanan, keyframe assistant, easy ease. Dan graph editornya saya atur
Nah, biar lebih dramatis endingnya seperti ini ya. Oke, terus kemudian saya akan tambahkan blurnya. Pilih yang add ini, kemudian property blur. Oke, di awal saya akan kasih blur seperti ini. Saya aktifkan keyframe-nya, kemudian di akhir saya nolkan. Kalau saya play, seperti ini. Ini kan belum proporsi ya. Kita akan bikin dia menjadi proporsi dulu supaya scale-nya secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke more option ini. Kemudian karakter pilih per kata. Jadi semuanya ikut. Oke, kemudian untuk group alignment-nya. Nah, ini alignment-nya ini dia di bawah. Kemudian saya akan naikkan ke atas ke tengah sini. Jadi dia posisinya udah di tengah seperti ini. Oke, kalau kita coba scale-nya dinaikkan. Nah, dia sudah besar seperti ini. Oke, saya coba aktifkan keyframe-nya. 100 di detik ini, kemudian saya kembali ke awal, saya akan naikkan seperti ini. Kalau saya play, kemudian saya keyframe assistant easy ease, saya atur. Seperti ini, misalkan ini terlalu. Nah, oke. Udah jadi seperti ini. Ini untuk teknik tracking. Oke, yang terakhir kita akan membuat animasi teks menggunakan teknik glitchy. Oke, di sini udah ada teksnya. Kemudian kita buka teks animate-nya. Kita di sini akan menggunakan karakter offset. Oke, muncul seperti ini. Nah, untuk randomize karakter per karakternya, di sini ada karakter offset. Silahkan atur randomize-nya mau seperti apa, mau segimana. Misalkan saya seperti ini. Oke, kemudian untuk randomnya, untuk random secara otomatisnya, secara customnya kita pilih selector weekly. Oke, sorry, weekly. Kalau kita play seperti ini. Nah, terus gimana caranya supaya dia kembali ke tulisan awal? Oke, kita atur, kita buka range selectornya, kemudian untuk offsetnya saya aktifkan keyframe-nya di detik awal, playhead-nya detik awal, kemudian misalkan durasinya saya sampai detik 1, misalkan saya kasih 100%, jadi dia akan kembali ke teks awal seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kemudian saya akan tambahkan opacity biar di awal itu dia tidak terlihat terlebih dahulu. Oke, saya kasih nama dulu animator satunya, jadi glitchy C1. Dan saya kembali ke animate, saya pilih yang opacity. Oke, untuk keyframe-nya saya copy yang offset ini supaya sama. Saya blok, Ctrl C, kemudian di opacity ini saya Ctrl V. Nah, seperti ini. Oke, untuk jaraknya mungkin ya agak lebih ke dalam. Oke, seperti ini. Oke, kemudian saya akan menambahkan scale. Jadi dia biar terlihat ada yang
ngezoom juga kata-katanya biar terlihat randomnya lebih keren lah gitu ya. Saya duplikat aja glitchy yang satunya, glitchy 2 nya saya taruh di atas. Oke, kemudian di sini saya hapus karakter offsetnya, saya delete. Kemudian saya add property scale seperti ini. Kemudian diperbesar seperti ini. Nah, ini bisa diperbesar seperti ini. Kemudian saya atur dulu anchor point-nya di more option. Nah, di sini saya atur anchor point-nya seperti ini. Saya atur di tengah-tengah. Kemudian saya bikin scale seperti ini. Dan seperti ini kalau saya play. Kemudian untuk ininya biar lebih ini lagi. Ada yang gepeng, ada yang besar seperti ini biar lebih mantap seperti ini. Oke, saya supply seperti ini. Oke, yang glitchy sudah jadi. Itu dia animasi teks glitchy-nya. Oke, kemudian di sini kita sudah bikin animasi teks nih. Dan kemudian ketika kita ada bikin animasi seperti ini lagi, kita gak perlu bikin dari awal. Caranya gimana? Kita simpan jadi sebuah preset. Jadi animasi yang kita buat kita simpan menjadi sebuah preset. Oke, misalkan di sini saya akan menyimpan preset glitchy ini. Jadi sebuah preset saya sendiri. Jadi saya tinggal pakai lagi. Oke, saya blok aja presetnya yang berhubungan seperti ini. Saya blok, kemudian saya masuk ke animation, kemudian shape animation preset. Nah, di sini kita bisa save sesuai dengan nama kita, misalkan glitchy 2 ya. Saya save. Nah, di sini sudah menjadi preset. Kemudian cara membukanya lagi, saya harus close Project After Effects-nya terlebih dahulu. Kita tutup dulu. Oke, save. Kemudian saya buka kembali After Effects-nya. Oke, kemudian saya bikin komposisi baru, glitchy. Kemudian saya bikin teks, misalkan nganu. Saya centerkan. Nah, setelah seperti ini, saya masuk ke bagian efek dan preset. Kemudian saya ketik glitchy. Nah, di sini ada glitchy 2 preset yang telah kita bikin tadi. Kemudian saya drag ke sini. Oke, kemudian saya play. Nah, seperti itu sudah jadi. Jadi kita tidak perlu bikin manual dari awal. Kita udah punya preset yang telah kita bikin sebelumnya. Lebih gampang kan? Oke, itu aja mungkin teman-teman. Silahkan dipraktekkan dan selamat mencoba.